Salam, perkenalkan nama saya Agnes Gracela Rinebako dengan NIM 2219017 kelas akuntansi 5D. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya pada tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Berikut adalah pokok pembahasannya. Ada 8 pokok pembahasan yaitu esai 1 sampai esai 4 dan studi kasus 1 sampai studi kasus 4. Esai 1, nomor 1, uraikan definisi regulasi publik. Regulasi publik adalah suatu bentuk pengaturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatur perilaku individu, kelompok, atau organisasi dalam masyarakat. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan tahapan dalam penyusunan regulasi publik. A. Identifikasi masalah. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi untuk memahami isu yang memerlukan regulasi. B. Penelitian dan analisis. Melakukan studi tentang masalah yang diidentifikasi, termasuk tinjauan terhadap regulasi yang sudah ada, praktik terbaik, dan data empiris yang relevan. C. Pengembangan rancangan. Menyusun draft regulasi berdasarkan hasil penelitian. D. Konsultasi publik. Melibatkan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan opini terhadap rancangan. E. Revisi dan finalisasi. Berdasarkan masukan yang sudah diterima, dilakukan revisi terhadap rancangan. F. Persetujuan. Rancangan regulasi yang telah diselesaikan disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif atau pihak berwenang lainnya. G. Implementasi. Setelah disetujui, regulasi mulai diterapkan. H. Monitoring dan evaluasi. Tahap akhir adalah memantau penerapan regulasi dan mengevaluasi efektivitasnya. Nomor 3. Sebagai sebuah siklus, proses-proses yang terkait dalam akuntansi sektor publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Berikan alasan dan contohnya. A. Perencanaan anggaran. Proses ini menentukan alokasi sumber daya yang akan digunakan untuk berbagai program dan layanan publik. Contohnya, jika sebuah pemerintah daerah merencanakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang tidak realistis, maka saat pelaksanaan akan terjadi kekurangan dana yang dapat mengakibatkan proyek terhenti. B. Pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran disetujui, eksekusi anggaran menjadi penting. Contohnya, jika dana untuk pendidikan digunakan untuk kepentingan lain, terlihat dalam laporan keuangan mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. C. Pelaporan keuangan. Proses ini menyajikan informasi tentang kondisi keuangan dan kinerja organisasi. Kualitas laporan keuangan bergantung pada akurasi data yang diperoleh dari pelaksanaan anggaran. Contohnya, jika ada ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan realisasi anggaran, ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. D. Audit dan evaluasi. Proses audit mengkaji kepatuhan dan efektivitas pengelolaan anggaran. Contohnya, jika audit menemukan bahwa terdapat pemborosan dalam penggunaan anggaran, maka akan ada dorongan untuk meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan pengelolaan di tahun berikutnya. Nomor 4, sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik. A. Pemerintah. B. Masyarakat. C. Organisasi masyarakat sipil atau OMS. D. Akademis dan peneliti. E. Sektor swasta. F. Media. G. Pakar dan konsultan. Nomor 5, berkisar pada apa sajakah rumusan permasalahan dalam masyarakat? Coba sebutkan. Rumusan permasalahan dalam masyarakat di berbagai kehidupan diantaranya ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan, politik, dan infrastruktur. Nomor 6, sebutkan 3 tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik. Jelaskan. A. Perumusan awal. Ide atau masalah perlu diatur dan diidentifikasi untuk memastikan bahwa regulasi yang diusulkan relevan dan berdasarkan fakta yang ada. B. Konsultasi publik. Tahap ini melibatkan dialog dengan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi sipil, dan sektor swasta. C. Revisi dan pengesahan. Berdasarkan masukan dari tahap konsultasi, draft regulasi direvisi untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang diidentifikasi. Nomor 7, dalam tahap pengesahan dan pengundangan regulasi publik, mengapa tahap penyebarluasan atau sosialisasi regulasi publik harus dilakukan? Berikan penjelasannya. Untuk meningkatkan pemahaman, sosialisasi membantu masyarakat memahami isi, tujuan, dan implikasi dari regulasi yang baru disahkan. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat mungkin tidak menyadari kewajiban atau hak mereka sesuai regulasi tersebut. Nomor 8, siapakah perancang regulasi akuntansi sektor publik?
Perancang akuntansi sektor publik umumnya adalah lembaga atau badan yang berwenang dalam menyusun standar akuntansi untuk sektor publik, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Kementerian Keuangan, Standard Setting Bodies, dan Komite Akuntansi Publik. Nomor 9, apakah yang dimaksud dengan judicial review? Judicial review adalah proses di mana pengadilan meninjau dan menilai keabsahan atau konstitusionalitas tindakan yang diambil oleh lembaga eksekutif, legislatif, atau lembaga pemerintahan lainnya. Nomor 10, kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Sebutkan kewajiban negara tersebut. Dalam Undang-Undang tahun 1945, terutama alinea keempat adalah pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Esai 2, nomor 1, sebutkan apa saja standar akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia. Standar akuntansi sektor publik atau SASP yang diterapkan di Indonesia yaitu A. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis akrual, B. SAP berbasis kas menuju akrual, C. Buletin Teknik SAP atau BTSAP. Nomor 2, apakah yang mendasari bahwa pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan? Jelaskan. A. Standarisasi pelaporan keuangan. Pedoman akuntansi keuangan membantu menciptakan standar konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan di seluruh organisasi entitas. B. Keteraturan dan kepatuhan terhadap regulasi. Pedoman akuntansi keuangan yang disusun dengan baik memastikan bahwa organisasi mematuhi regulasi dan persyaratan hukum yang berlaku sehingga meminimalkan risiko pelanggaran hukum. C. Transparansi dan keandalan informasi. Pedoman akuntansi keuangan membantu memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan adalah transparan, akurat, dan dapat dipercaya. D. Memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Penyusunan pedoman akuntansi yang baik memungkinkan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi keuangan yang konsisten dan relevan, juga agar akuntabilitas atau tanggung jawab dan mencegah kecurangan dan penyimpangan. Nomor 3, jelaskan tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi. Tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi adalah untuk memberikan panduan yang konsisten dan standar dalam pencatatan, pelaporan, serta pengelolaan informasi keuangan. Nomor 4, apa hubungan antara standar pelaporan dan standar audit? Jelaskan. A. Kepatuhan. Standar pelaporan keuangan berfungsi sebagai acuan bagi auditor saat memeriksa laporan keuangan. B. Penilaian kebenaran. Standar audit memastikan auditor melakukan evaluasi yang tepat atas kepatuhan entitas terhadap standar pelaporan. C. Tujuan bersama. Kedua standar ini bekerja sama untuk menyajikan informasi keuangan yang andal dan memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari kesalahan material. Nomor 5, coba uraikan dengan singkat tentang perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia dimulai pada era reformasi, ketika transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama dalam pengelolaan keuangan negara. Pada awal tahun 2000-an, Indonesia mulai menyusun standar akuntansi sektor publik dengan merujuk pada praktik internasional, terutama Staf Akuntansi Sektor Publik atau SAP pada tahun 2010. Perkembangan ini terus berlanjut dengan pembaruan SAP secara berkala, menyesuaikan dengan perubahan kebijakan fiskal, tuntutan audit, dan praktik terbaik internasional. Nomor 6, sebutkan dan jelaskan tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. A. Identifikasi kebutuhan standar, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun standar baru, mengidentifikasi kebutuhan akan standar baru, atau revisi dari standar yang sudah ada. B. Pengumpulan informasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi terkait praktik akuntansi yang ada, serta masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. C. Pengembangan draft awal, yaitu mengembangkan draft yang mencakup prinsip-prinsip akuntansi, definisi dan pedoman yang akan digunakan. D. Pengesahan, yaitu badan pengawas atau lembaga yang berwenang untuk menjadikan standar tersebut resmi,
kemudian melakukan pengimplementasian dan evaluasi atau peninjauan kembali. Nomor 7, jelaskan pengertian standar nomenklatur. Nomenklatur adalah daftar perkiraan atau akun buku besar yang disusun secara sistematis untuk memudahkan beberapa hal seperti perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, laporan keuangan, pemeriksaan, dan pengawasan. Nomor 8, sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun standar nomenklatur. Tujuan dan ruang lingkup konsistensi, keterbacaan, relevansi, standarisasi, fleksibilitas, simplicity, dampak sosial dan budaya, kolaborasi dan konsensus, pemeliharaan dan pembawaan. Nomor 9, sebutkan ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah. A. Pengaturan laporan keuangan, B. Transaksi keuangan, C. Akuntansi aset dan kewajiban, D. Pelaporan kinerja, E. Audit dan pengawasan, F. Pengelolaan anggaran, G. Transparansi dan akuntabilitas, H. Konsistensi dan kesinambungan. Nomor 10. Apakah tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara? Uraikan. Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, SPKN bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi dalam pemeriksaan keuangan negara, sehingga hasil pemeriksaan lebih akurat, meningkatkan akuntabilitas, semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, memberikan pedoman bagi auditor. SPKN menyediakan kerangka kerja dan pedoman yang jelas bagi auditor dalam melaksanakan pemeriksaan, termasuk prosedur, teknik, dan metode yang harus digunakan, meningkatkan kepercayaan publik. Dengan pemeriksaan yang berkualitas dan akuntabel, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara meningkat. Esai 3. Nomor 1. Uraikan mengapa akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri. Tujuannya A. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, B. Memenuhi hak-hak publik dalam hal transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan, C. Memberikan efek jangka panjang bagi publik dan perusahaan, D. Membantu perencanaan dan memastikan legislatif transaksi, E. Memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efektif, dan ekonomis, F. Membantu pemerintahan mengambil keputusan dalam rangka pembangunan ekonomi negara. Nomor 2. Sebutkan perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis atau swasta. Perbedaan antara akuntansi sektor publik dan bisnis atau swasta yaitu dalam tujuan, pertanggungjawaban, sumber pembiayaan, dan standar akuntansi. Nomor 3. Sebutkan contoh keunikan akuntansi sektor publik. Keunikan atau hal-hal yang hanya dimiliki akuntansi sektor publik yaitu fokus pada layanan publik, penggunaan anggaran sebagai alat kontrol, akuntabilitas dan transparansi, pelaporan keuangan, pengukuran kinerja berbasis output dan outcome, partisipasi publik dalam penyusunan anggaran, dan manajemen risiko, juga kebijakan publik. Nomor 4. Akuntansi sektor publik Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Jelaskan pernyataan tersebut. Akuntansi sektor publik di Indonesia dianggap tertinggal dibandingkan akuntansi swasta dikarenakan pemerintah Indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang dibutuhkan akuntansi sektor publik dan dihadapkan dengan beberapa kendala dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan seperti objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, dan materialistik. Nomor 5. Sebutkan beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta menurut Linkerman dan Taylor dalam Henley et al. 1992. A. Tujuan penyusunan, B. Pengukuran kinerja, C. Pengakuan pendapatan, D. Regulasi dan standar akuntansi, E. Kepatuhan terhadap regulasi. Nomor 7. Sebutkan konsep dasar berfokus pada penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik saat ini. Indikator kinerja, akuntabilitas, transparansi, evaluasi kinerja, manajemen berbasis kinerja atau MBK, perencanaan strategis, feedback dan pembelajaran, stakeholder, benchmarking, dan sistem informasi manajemen. Nomor 8. Sebutkan dua hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta ke sektor publik. Yang pertama, tujuan dan misi yang berbeda, dan yang kedua, lingkungan operasional yang berbeda. Nomor 9. Jelaskan perbedaan kultur di organisasi sektor publik dengan kultur organisasi bisnis atau swasta. A. Tujuan orientasi. Pada sektor publik, fokus utamanya adalah
pada pelayanan publik, sedangkan pada sektor bisnis, tujuan utamanya mendapatkan keuntungan. B. Struktur dan hierarki. Pada sektor publik cenderung memiliki struktur yang lebih formal, sedangkan sektor bisnis seringkali lebih fleksibel dan adaptif. C. Sumber daya manusia. Pada sektor publik cenderung memiliki fokus pada stabilitas dan layanan publik, sedangkan sektor bisnis lebih mementingkan kinerja dan hasil karyawan. D. Inovasi dan perubahan. Pada sektor publik lebih lambat dalam mengadopsi inovasi dan perubahan karena birokrasi dan kebutuhan untuk mengikuti regulasi yang ketat. Sedangkan sektor bisnis cenderung lebih responsif terhadap perubahan pasar dan lebih berinovasi mempertahankan keunggulan kompetitif. Nomor 10, sebutkan dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi bisnis atau swasta. A. Organisasi sektor publik yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan organisasi sektor bisnis atau swasta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Esai nomor 4, nomor 1. Apakah yang dirumuskan dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik? Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep dasar yang menjadi acuan penyusunan dan pelaksanaan akuntansi siklus akuntansi sektor publik, mencakup perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan dan audit sektor publik, juga pertanggungjawaban publik. Nomor 2, sebutkan tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Tujuannya A. Memberikan pedoman untuk mengembangkan standar akuntansi yang konsisten. B. Membantu penyusun laporan keuangan memahami praktik akuntansi. C. Membantu auditor memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. D. Membantu para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk menafsirkan. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan asumsi akuntansi. Asumsi akuntansi adalah aturan yang digunakan untuk mengukur prosedur operasi dan mematuhi peraturan yang relevan. Asumsi akuntansi juga menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik? Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik merujuk pada sifat dan atribut yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan sektor publik agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna informasi. Nomor 5. Jelaskan bagaimana sebuah informasi dianggap relevan. Informasi dianggap relevan bila informasi tersebut sebelum pengambilan keputusan tidak kehilangan kemampuannya untuk memengaruhi keputusan atau membantu untuk membuat keputusan, dapat membantu pemakai mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, dan informasi tersebut memiliki umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan dibuat dengan lengkap. Nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas perencanaan publik. Kualitas perencanaan publik adalah prosedur standar bagi pengelola proyek untuk mendefinisikan kualitas yang terkait dengan persyaratan, termasuk tugas standar, tanggung jawab, serta persyaratan sumber dana pada perencanaan proyek. Nomor 7. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat juga menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik. A. Perencanaan yang matang, yaitu perencanaan kegiatan merupakan dasar dari pengelolaan anggaran. B. Penetapan sasaran dan indikator kinerja. Memiliki sasaran yang jelas dan indikator kinerja yang terukur. C. Efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Dana yang dianggarkan untuk mencapai hasil maksimal atau efektivitas dengan biaya yang paling ekonomis atau efisiensi. D. Pengawasan dan pengendalian intern. Pengawasan ini dapat berupa audit berkala dan pemantauan kinerja. E. Pelaporan dan evaluasi. Laporan yang akurat dan lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggarannya menjadi bahan evaluasi. Nomor 8. Uraikan karakteristik kualitatif kualitas output realisasi anggaran publik. Terdapat 10 karakteristik kualitatif kualitas output realisasi anggaran publik, yaitu A. Relevansi, B. Keandalan, C. Keterbandingan, D. Ketepatwaktuan, E. Konsistensi, F. Akurasi, G. Efektivitas, H. Transparansi, I. Akuntabilitas, J. Efisiensi. Nomor 9. Uraikan tahapan dalam pengadaan barang dan jasa publik. A. Perencanaan pengadaan, B. Persiapan pengadaan,
C. Pelaksanaan pengadaan, D. Penandatanganan kontrak, E. Pelaksanaan kontrak, F. Serah terima dan pembayaran, G. Evaluasi dan penyelesaian. Nomor 10. Jelaskan pengertian kualitas pelaporan sektor publik. Kualitas pelaporan sektor publik mengacu pada sejauh mana informasi yang disajikan oleh entitas pemerintah atau lembaga publik dalam laporan keuangannya atau laporan keuangan lainnya memenuhi standar yang baik dan bermanfaat bagi pengguna. Berikutnya, kita akan membahas tentang permasalahan dan penyelesaian pada studi kasus 1, yaitu Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran. Nomor 1, diskusikan tentang posisi regulasi keuangan dalam permasalahan yang ada di artikel. Yang pertama, perlu kita ketahui tentang posisi regulasi. Posisi regulasi adalah peran atau fungsi yang dilakukan oleh lembaga atau otoritas dalam menetapkan, mengawasi, dan menegakkan aturan serta standar yang mengatur suatu sektor atau aktivitas tertentu. Tujuan dari posisi regulasi adalah untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan hukum, melindungi kepentingan publik, mencegah praktik-praktik yang merugikan, serta menciptakan lingkungan yang adil dan transparan. Dalam artikel ini, pemerintah sudah menetapkan beberapa peraturan dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat. Melalui peraturan perundang-undangan ini diharapkan dipatuhi dan dijalankan oleh semua lembaga negara untuk mewujudkan kesejahteraan negara. Nomor 2, bagaimana regulasi keuangan harus disusun dengan berbagai permasalahan lapangan seperti dalam artikel. Dalam artikel, permasalahan lapangan yang terjadi adalah kebocoran keuangan negara dan pinjaman keuangan. Maka regulasi keuangan yang efektif untuk mencegah kebocoran keuangan negara dan mengelola pinjaman yang baik yaitu A. Transparansi dan akuntabilitas, melakukan penyusunan anggaran terbuka juga audit secara rutin. B. Penguatan pengawasan internal, membentuk tim pengawasan dan mengimplementasikan sistem digital agar pemantauan pengeluaran real-time. C. Regulasi pinjaman, mengatur pinjaman yang ketat dan melakukan manajemen risiko. D. Pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. E. Kolaborasi dengan sektor swasta, melakukan kemitraan publik swasta dan standarisasi proses, lalu pemantauan dan evaluasi. Berikutnya, studi kasus 2 yaitu pemeriksa BPK, Lemhanas wajar tanpa pengecualian. Nomor 1, dengan bahasa sendiri simpulkan intisari dari artikel. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan pada Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, dan hasilnya adalah laporan keuangan Lemhanas telah disajikan dalam semua hal yang material atau sesuai standar akuntansi pemerintah. Dengan kata lain, laporan keuangan Lemhanas dibuat dengan baik, sehingga BPK mengharapkan untuk terus dapat meningkatkan pembuatan laporan keuangan yang baik, karena pendapat atas pemeriksaan laporan keuangan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Nomor 2, apa peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksaan BPK? Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, memudahkan proses audit. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan publik. Yang kelima, penanganan risiko. Berikutnya, studi kasus 3, banyak BUMN terjerat masalah keuangan. Nomor 1, apa yang menjadi persoalan artikel ini, khususnya yang terkait antara pengelolaan keuangan di organisasi publik dan swasta, bagaimana dengan yang terjadi di perusahaan swasta? Persoalan pada studi kasus artikel ini adalah beberapa BUMN mengalami masalah keuangan seperti merugi, terindikasi kasus korupsi, dan adanya kredit macet. Beberapa BUMN juga menolak diaudit oleh BPK dan lebih memilih kantor akuntan publik atau KAP untuk memeriksa laporan keuangannya. Akibatnya sering terjadi satu BUMN diaudit oleh dua lembaga. Walaupun hal ini diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 19 tentang BUMN, tetapi ada pertentangan karena tidak efektif dan efisien. Nomor 2, uraikan hasil analisis Anda dengan berbagai argumentasi logis. Analisis saya, BUMN sebaiknya melakukan pengembangan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk memantau semua aspek keuangan dan operasional
melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada. Untuk mengaudit laporan keuangan sebaiknya dilakukan atau dipercayakan kepada BPK, karena BPK bertanggung jawab langsung kepada DPR, fokus pada anggaran publik, pengalaman dan keahlian dalam sektor publik, pengawasan dan transparansi, dan juga memiliki wewenang tindakan hukum jika terdapat kesalahan. Berikutnya, studi kasus 4 yaitu perlunya transparansi keuangan parpol. Nomor 1, apa yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel? Untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang baik, pemerintah mengupayakan konteks pemilu dengan petunjuk pelaksanaan atau juklak tertib administrasi keuangan yang adalah pedoman umum dalam laporan keuangan partai politik dan laporan dana kampanye peserta pemilu yang mengintegrasikan buku pedoman pelaporan dana kampanye pemilu peserta pemilu. Nomor 2, apa perlunya penerapan akuntansi dalam partai politik? Jelaskan. Yang pertama, transparansi keuangan. Akuntansi membantu partai politik untuk menyajikan laporan keuangan yang jelas dan transparan. Yang kedua, akuntabilitas. Dengan penerapan akuntansi yang baik, partai politik dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran dan pemasukan mereka kepada anggota dan pemilih. Yang ketiga, perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Akuntansi memungkinkan partai politik untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik. Yang keempat, analisis kinerja. Dengan menggunakan akuntansi, partai politik dapat menganalisis kinerja keuangan mereka dari waktu ke waktu. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.